Halo, di sini saya akan memberikan tutorial mengolah data dengan menggunakan WordPLS versi ke-7 dengan perhitungan second order. Di sini saya akan memperlihatkan contoh kerangka yang akan saya teliti asumsi seperti ini. Nah, ini kerangkanya, contoh kerangkanya. Di sini terdapat 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X itu pertama ada variabel kepuasan X1, lalu ada variabel pengalaman X2, variabel kepercayaan X3, dan untuk variabel Y-nya yaitu loyalitas. Nah, di variabel kepuasan ini mempunyai 3 dimensi. Pertama ada dimensi A, B, dan C. Dikarenakan ada dimensi, maka dari itu perhitungannya itu harus 2 kali, yaitu second order. Jadi untuk perhitungan yang pertama, first order itu kita menghitung dimensinya untuk mendapatkan nilai si variabel kepuasan ini, di mana variabel kepuasan ini memang belum mempunyai nilai, maka dari itu kita harus cari nilainya, yaitu dari si dimensi ini. Nah, setelah kita udah dapat nilainya, si variabel kepuasan ini baru kita bisa melakukan perhitungan second order, yaitu menghitung variabel X terhadap variabel Y untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak. Nah di sini saya akan memperlihatkan data yang akan saya olah. Di sini ada 133 data yang akan saya olah. Pertama ini yang diberi tanda kuning itu adalah dimensi A. Jadi dimensi A ini dia ada 4 indikator. Lalu dimensi B ada 4 indikator. Dimensi C ada 3 indikator. Variabel pengalaman ada 5 indikator. Variabel kepercayaan itu ada 4 indikator. Nah, variabel loyalitas ada 5 indikator. Langsung aja kita buka aplikasinya. Klik Process to use software. Nah, di sini terdapat tampilan. Aduh, kebuka 2 kali. Sorry. Nah, dalam tampilan WordPLS ini seperti ini. Jadi udah ada step by stepnya. Ada step 1, 2, 3, 4, 5, dan ada view or save analysis result. Nah, di setiap stepnya itu pun sudah ada penjelasannya. Jadi sebenarnya kita tinggal ngikutin aja sih step by stepnya. Jadi langsung aja kita ke step 1. Dalam step 1 ini ada 3 pilihan. Pertama ada open project file, kedua ada create project file, ketiga ada go back. Nah, kalau misalnya kalian pengen balik ke halaman awal, ya udah klik aja go back. Kalau misalnya kalian mau bikin project baru atau tugas baru atau file baru, kalian klik aja create project file. Tapi kalau misalnya kalian sebelumnya itu udah pernah bikin project, terus kalian udah save, terus kalian mau buka lagi nih karena mau lihat hasilnya, ya udah kalian klik aja open project file. Nah, di sini saya klik yang create project file karena saya mau bikin project baru. Nah, pilih folder mana yang mau kalian simpan. Misalnya kalau saya sebelumnya udah nyiapin folder khusus buat nyimpan project ini. Nah, di sini di YouTube. Terus sorry ya, ini tampilannya tiba-tiba berubah, tadi ada edit dulu. Nah, jangan lupa kasih nama. Misalnya namanya itu project 1. Klik save. Oke. Oh ya, lupa kasih tahu, data Excel ini kita ubah dulu ke dalam bentuk text tab delimited. Caranya klik file, klik save as. Lalu jangan lupa kasih nama, dan untuk tipenya itu kita ganti ke
ke text step delimited. Nah, save. Oke. Yes. Klik step 2 untuk import data. Klik read from file. Lalu pilih data yang akan kita olah. Tadi kan kita udah simpen nih dalam bentuk text step delimited. Klik open. Klik OK. Next. Finish. Oke. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, datanya sudah sesuai apa belum? Sudah betul apa belum dengan data yang akan kita olah? Kalau misalnya sudah sesuai, langsung aja kita klik yes. Oke. Sekarang ke step 3. Pre-process data. Nah, di sini kita tunggu aja sampai selesai. Di sini tuh untuk melihat apakah ada missing value apa enggak dan sebagainya. Kalau misalnya tampilannya sudah seperti ini, nggak ada missing value dan sebagainya, maka datanya itu sudah oke, sudah aman. Ya udah, langsung aja kita klik oke. Nah, klik oke. Di sini kita perlu perhatikan apakah terdapat data yang mengandung outlier apa enggak. Data outlier itu yang di luar kisaran -4 sampai dengan 4. Kalau misalnya ada data atau nilai yang melebihi 4 atau misalnya melebihi -4, maka terdapat outlier. Tapi kalau misalnya datanya sudah aman semua, maka langsung aja kita klik yes. Langsung ke step 4, step 4. Klik define same model. Nah, di sini kita akan membuat kerangkanya. Klik latent variable option, klik create latent variable, pastiin ini udah warna kuning ya. Terus kita bisa klik di mana aja yang di warna putih ini, klik kiri. Nah, kita pilih dimensinya, kan kita mau melakukan perhitungan first order. Dimensi A, semua indikatornya ada 4, terus jangan lupa nama. Misalnya namanya A. Terus untuk pengukuran modelnya ini jangan lupa apakah reflektif, formatif, sesuaikan dengan penelitian kalian. Klik save latent variable setting. Nah, udah muncul kan. Lalu kita bikin lagi nih, klik latent variable, pastiin the kuning, klik kiri. Nah, pilih dimensi B. Begitupun seterusnya. Tapi kalau untuk first order kita ngitungnya tuh dimensinya dulu ya. Jadi kita masukin dimensinya aja dulu. Klik save. Nah, seterusnya sama kayak dimensi C juga kayak gitu. Pastiin udah kuning, klik kiri, masukin dimensi C sampai semua indikatornya. Jangan lupa kasih nama. Save. Dah, selesai. Nah, lalu kalau misalnya gambarnya itu kita mau di tengah-tengah gitu biar rapi, ya udah klik aja model option, klik centralize model graph. Nah, udah kan di tengah. Terus udah, jangan lupa kita simpen. Klik model option, klik save model and close. Oke. Lanjut ke step 5. Oke. Step 5. Klik perform same analysis. Nah, udah ada kerangka first order dan kita bisa lihat hasilnya itu di view yang di pojok kiri atas. Kalau misalnya dalam first order ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita analisis adalah uji validitas dan reliabilitas. Kalau misalnya semuanya sudah memenuhi, maka kita bisa lanjut ke perhitungan second order. Pertama kita uji validitas konvergen dulu dengan melihat nilai loading factor dan nilai AV. Untuk melihat nilai loading factor itu kita klik view, lalu klik yang indikator loading, lalu klik yang view combine loading and cross loading. Di
Di sini kita lihat nilai yang dalam tanda kurung, baik itu dimensi A, B, C. Nilai yang dalam tanda kurung ini harus memenuhi ketentuan, yaitu 0,70 untuk loading factor. Nah, bisa kita lihat kalau dimensi A ini ada 0,858, 0,824, 0,838, dan 0,794. Semua sudah memenuhi ketentuan, yaitu di atas 0,70. Begitupun untuk dimensi B dan dimensi C. Jadi semuanya sudah memenuhi syarat validitas konvergen. Lalu kita lihat nilai AV-nya. Nah, ini ada ketentuannya, kalian bisa screenshot aja. Klik view, klik latent variable coefficient. Nah, di sini ada nilai AV nih, average variance extract. Di sini ada dimensi A, B, C. Semuanya itu sudah memenuhi ketentuan nilai AV, yaitu di atas 0,50. Nah, kesimpulannya adalah untuk konstruk first order ini sudah memenuhi syarat validitas konvergen. Lalu kita melakukan uji validitas diskriminan dengan melihat nilai square root AV dan cross loading. Pertama kita klik view. Nah, kita lihat di sini untuk melihat nilai cross loading ya, indikator loading and cross loading dan view combine loading and cross loading. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah nilai yang dalam tanda kurung ini. Dalam tanda kurung ini itu harus lebih besar daripada nilai cross loading atau nilai loading pada konstruk lainnya. Nilai yang dalam satu baris ini ya. Sebagai contoh misalnya yang pertama 0,858 dalam tanda kurung ini itu lebih besar daripada nilai 0,112 dan minus 0,253. Artinya sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Begitu pula untuk yang nilai lainnya dalam tanda kurung ini sudah lebih besar. Nah, semuanya sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Lalu kita lihat nilai akar kuadrat AV atau square root AV. Klik view correlation. Nah, ini klik view correlation yang paling atas, yang ini. Nah, ini adalah nilai akar kuadrat AV. Yang perlu kita perhatikan itu adalah nilai yang dalam tanda kurung itu harus lebih besar daripada nilai nilai konstruk lainnya dalam satu kolom diagonal, baik itu di atas maupun di bawahnya. Nah, bisa kita lihat untuk dimensi A ini 0,829 lebih besar daripada nilai 0,524 dan 0,619. Kesimpulannya adalah untuk yang dimensi A ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Begitupun untuk dimensi B dan C sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Lalu kita melakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai Chromebus alpha dan composite reliability. Klik view, klik yang view latent variable coefficient. Nah, di sini ada nilai composite reliability dan Chromebus alpha, di mana keduanya itu memiliki ketentuan harus di atas 0,70. Bisa kita lihat nih kalau dimensi A, B, C sudah di atas 0,70. Artinya konstruk first order ini sudah memenuhi syarat dari uji reliabilitas. Untuk yang first order ini sudah memenuhi ketentuan, uji validitas juga sudah oke, reliabilitas juga sudah oke, maka kita bisa langsung ke perhitungan yang second order. Jangan lupa untuk save datanya, semuanya di save aja, jaga-jaga. Terus namain save. Yang paling penting sih save latent variable, karena itu akan dibutuhkan untuk perhitungan second order. Nah, yang ini save latent variable, karena itu akan dibutuhkan untuk perhitungan yang second order. Klik save. Terus juga gambarnya juga di save aja, kali aja butuhkan untuk skripsi kalian atau ya penelitian kalian. Klik save. Nah, di situ udah. Kalau semuanya udah di save, bisa dikeluarin. Terus kita
Nah, di sini kalau mau lihat hasilnya lagi tinggal klik view atau view or save analysis result. Ya, betul. Kita balik ke data Excel yang tadi. Data yang udah kita simpan tadi yang save latent variable kita buka. Kan tadi simpannya di sini kalau saya. Nah, buka tuh yang save mana sih? Nih, save latent variable first order. Buka. Terus copy semuanya. Tuh dari judul ABC semuanya copy sampai bawah-bawah. Nah, copy. Lalu kita ke data Excel yang tadi kita masukin data yang baru. Nah, di sini sampingnya. Paste. Udah. Terus di save lagi. Klik file, klik save as. Terus namain second order biar gampang. Text tab delimited ya, jangan lupa. Biar gampang dibaca aja. Klik save. Oke. Yes, kita balik lagi ke WordPLS tadi. Ke step 2 untuk import data yang baru. Klik yes. Read from file. Nah, pilih yang tadi yang second order. Open. Oke. Next. Finish. Oke, nah kita lihat lagi datanya udah oke apa belum, udah betul apa belum. Kalau misalnya udah, ya udah klik yes aja. Oke. Step 3 untuk proses lagi apakah ada missing value apa enggak. No missing value. Nah, kalau udah oke semua ya udah oke aja. Oke. Nah, kita perhatiin lagi nih apakah ada datanya outlier apa enggak. Apakah ada yang di luar kisaran -4 sampai dengan 4. Kalau misalnya semuanya aman, ya udah klik yes saja. Tapi kalau misalnya ada yang mengandung outlier, balik lagi ke datanya. Perbaiki lagi ada yang salah apa enggak. Step 4 untuk bikin kerangkanya lagi. Define same model. Kita bikin kerangkanya lagi, klik laten. Nah, sampai warna kuning gini, klik kiri. Nah, yang dimensi ini gak usah dimasukin lagi ya. Tadi kan udah dihitung, udah ada hasilnya di bawah. Nah, yang ini nih, ABC. Nah, masukin ABC, namain dengan variabel kepuasan. Kan tadi kan ABC ini kan termasuk ke dalam variabel kepuasan. Klik save. Ininya pengukurannya apakah reflektif, formatif, terserah Anda sesuai dengan penelitian. Klik save. Oke, udah ada. Terus udah selanjutnya masukin variabel. Begitupun seterusnya sama aja. Nah, pengalaman semua indikator masukin sampai 5. Namain pengalaman gitu kan. Klik save. Nah, begitupun seterusnya sampai selesai. Terus atur aja posisinya di mana sesuai kerangka. Terus tadi ada kepercayaan, masukin semuanya sampai 4 indikator. Keper. Klik save. Save laten. Klik laten variabel. Terus itu ya. Loyalitas sampai 5 indikator. Kalau ada yang kayak gini nih, kalau kelewatan mau dihapus ya udah tinggal klik aja, terus klik remove. Nah, selesai kan? Namain loyalitas. Klik save. Save laten. Atur sedemikian rupa kayak kerangka yang mau diituin lah. Nah, kayak gini kan. Terus kita bikin panah. Klik direct link option. Ya, create direct, terus tunggu sampai warna kuning.
klik variabel yang mau dibikin kayak gitu tuh ya. Nah, kepuasan, loyalitas gitu. Sesuai panah ya. Pengalaman, kepercayaan. Tuh sampai kuning baru grade direct kuning. Nah, kepercayaan, loyalitas. Apa sih? Kepercayaan, loyalitas. Tuh jangan lupa apa ya? Oh ya, kita tengahin dulu biar rapi. Centralized model graph, terus rapin lagi nih panahnya biar nggak bengkok-bengkok. Terus kalau misalnya udah oke semua, ya udah tinggal klik model option, klik save model and close. Nah yang ini ya. Oke. Nah, oke. Step 5 untuk lihat hasilnya deh. Klik perform same analysis. Nah, di sini udah ada hasilnya. Kalau dalam WordPress itu udah diketahui nilai path coefficient, nilai p-value, dan nilai R-square-nya dalam kerangka. Dalam second order ini kita perlu menganalisis atau menguji validitas, reliabilitas, terus apakah model ini itu fit atau enggak, terus melakukan uji hipotesa untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak. Pertama kita melakukan uji validitas. Nah, uji validitas tadi kan ada dua, konvergen dan diskriminan. Pertama, uji validitas konvergen dengan melihat nilai loading vector dan nilai AV-nya. Klik view. Klik yang view indikator loading and cross loading. Nah, klik view combine loading and cross loading. Seperti yang tadi, untuk loading vector itu kita lihat nilai yang dalam tanda kurung ini itu harus di atas 0,70. Dapat kita lihat semua nilai yang dalam tanda kurung ini di semua variabel itu sudah memenuhi syarat validitas konvergen, yaitu sudah di atas 0,70. Lalu kita lihat nilai AV-nya. Klik view. Klik yang view latent variable coefficient. Nah, kita lihat nilai AV-nya lagi, itu harus sesuai ketentuan di atas 0,50. Nah, dapat kita lihat untuk semua variabel ini sudah memenuhi ketentuan, semuanya sudah di atas 0,50. Artinya konstruk second order ini sudah memenuhi syarat validitas konvergen. Sekarang kita melakukan uji validitas diskriminan. Klik view. Klik view indikator, view combine loading. Kita melakukan analisis yang cross loading untuk validitas diskriminan dengan melihat nilai yang dalam tanda kurung ini itu harus lebih besar daripada nilai cross loading atau nilai loading pada konstruk lainnya. Kita lihat yang ini dalam satu baris ini ya. Misalnya kita ambil contoh yang pertama 0,825 nih yang dalam tanda kurung. Itu kan lebih besar tuh daripada nilai minus 0,125, 0,004 dan 0,061 nih yang dalam satu baris ini. Maka dari itu kesimpulannya adalah yang konstruk ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Begitu pula untuk nilai lainnya nih yang dalam tanda kurung, itu semuanya sudah lebih besar daripada nilai cross loading atau nilai loading pada konstruk lainnya. Artinya sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Lalu kita melihat nilai akar kuadrat AV. Klik view. Klik yang view correlation. Terus yang paling atas ini ya. Nah, ini adalah nilai akar kuadrat AV. Gimana caranya? Seperti tadi, nilai dalam tanda kurung ini itu harus lebih besar daripada nilai konstruk lainnya dalam satu kolom diagonal, baik itu di atas maupun di bawahnya. Misalnya nih, ambil contoh yang variabel kepuasan itu 0,860 yang dalam tanda kurung ini itu lebih besar daripada nilai di bawahnya 0,822, 0,721 dan 0,782.
kolom diagonal ya, bukan baris. Nah, itu berarti sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Begitu pula untuk variabel lainnya. Terus kita melakukan uji reliabilitas klik view latent variable. Nah, di sini ada nilai composite reliability dan Chrome batch alpha. Nah, dimana ketentuannya itu kan harus di atas 0,70. Dapat kita lihat kalau semua variabel ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Semuanya sudah memenuhi ketentuan di atas 0,70. Kesimpulannya adalah konstruk second order ini sudah memenuhi syarat dari uji reliabilitas. Selanjutnya kita melakukan analisis apakah model ini tuh fit atau enggak, yaitu dengan melihat nilai R-square dan Q-square. Klik yang view latent variable coefficient. Nah, di sini ada nilai R-square dan nilai Q-square. Nilai R-square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Lalu, semakin tinggi nilai R-square menunjukkan model yang baik. Nah, cara bacanya adalah misal saya ambil contoh variabel kepuasan. Tadi kan variabel kepuasan itu dapat panah dari variabel pengalaman. Nah, R-square-nya 0,692. Variabel kepuasan dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman sebesar 69,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Gitu cara bacanya. Begitupun nanti untuk yang variabel lain pun sama seperti itu. Nah, 30,8% itu tadi dapat dari mana? Dapat dari 100% diambil 69,2%. Nah, sisanya 30,8%. Seperti itu. Untuk Q-square, menurut Solihin dan Ratmono tahun 2013 menyatakan bahwa hasil estimasi model menunjukkan validitas prediktif yang baik jika nilai Q-square lebih dari 0. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya untuk variabel kepuasan ini Q-square-nya itu 0,692. Artinya lebih dari 0. Dengan kata lain, variabel kepuasan ini mempunyai validitas prediktif yang baik untuk variabel loyalitas. Kan kita udah analisa R-square dan Q-square untuk menentukan apakah model ini tuh fit apa enggak. Nah, sebenarnya dalam WordPLS itu ada tambahan lagi. Jadi, kita bisa melakukan analisa apakah model ini tuh fit atau enggak dengan analisa output general result yang ada dalam aplikasi ini. Nah, langsung aja ya kita klik view general. Nah, ini atas. Nah, di sini ada model fit and quality, ada APC, ada ARS dan sebagainya, ada 10. Untuk ketentuan APC dan AARS itu p-value harus di bawah 0,05. Itu menurut teori dalam tulisan Koch tahun 2012. Nanti akan saya taruh linknya tulisannya tersebut. Lalu untuk yang lainnya sih sebenarnya udah ada ketentuannya ya. Tuh, kalau misalnya yang Afif diterima jika di bawah kurang dari sama dengan 5, idealnya kurang dari sama dengan 3,3. Begitupun seterusnya, itu udah diketahui tuh ketentuannya. Nah, lalu kita melakukan uji hipotesa dengan melihat nilai p-value, pet coefficient, dan nilai t-nya. Pertama, kita melihat nilai p-value dan pet coefficient. Klik view pet coefficient and p-value. Nah, di sini ada nilai pet coefficient dan p-value. Untuk ketentuan pet coefficient itu adalah pet coefficient itu memiliki nilai standar -1 sampai dengan +1. Kalau pet coefficient itu dia mendekati 1, artinya terdapat hubungan positif. Kalau nilainya 0, artinya tidak terdapat hubungan. Kalau -1, artinya terdapat hubungan negatif. Untuk p-value dalam buku Solihin dan Ratmono tahun 2013 menyatakan bahwa apabila
Variabel mempunyai tingkat signifikansi apabila p-value-nya itu kurang dari 0,05. Dapat dilihat kalau di sini untuk nilai p-value sudah di bawah 0,05, semua hasilnya itu kurang dari 0,001. Artinya semua variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Selanjutnya kita melihat nilai T-nya, T-value. Oh iya, jangan lupa save dulu untuk yang second order ini. Semuanya di save. Lah, save. Nah, nama ini sama aja sih kayak ini, save all classic, biar gampang aja. Second order kita namain, save. Nah, semuanya sampai dengan gambarnya, kali aja dibutuhin gitu. Kalau udah semua di save, kita close aja langsung. Terus tunggu sampai nanti nih pilihan yang view or save analysis result itu muncul. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik aja explore yang di pojok kiri atas. Klik explore. Klik yang explore di ratio and confidence interval. Nah, di sini ada confidence level use kan 0,950. Kenapa saya pakai 0,950? Karena tingkat signifikasi saya kan saya menggunakan 5%. Jadi kalau menurut tulisan KOK tahun 2012, jika tingkat signifikasi kita menggunakan 5%, maka confidence level use-nya itu menggunakan 0,95. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan 0,95. Dalam uji T ini saya pakai T value-nya itu 1,96. Kenapa 1,96? Karena tingkat signifikasi yang saya pakai kan 5%. Terus dalam uji T ini saya pakai two-tail. Kenapa pakai two-tail? Karena dalam penelitian ini tuh hipotesisnya masih bersifat mau menentukan apakah ada atau tidaknya pengaruh. Nah, maka dari itu saya pakai two-tail. Nah, tingkat signifikasi saya kan 5% atau 0,05 dibagi 2. Nah, sama dengan 0,025. Lalu setelah kita udah dapet nih 0,025, kita lihat lagi nih table T distribution. Kita lihat degree of freedom-nya. Karena sampel yang saya gunakan itu lebih dari 100, yaitu tadi kan 133, maka degree of freedom-nya itu yang tak terhingga, yang paling bawah. Terus kita lihat lagi nih upper tail-nya. Nah, tadi kan 0,025. Jadi degree of freedom-nya itu tak terhingga dan upper tail-nya itu 0,025. Dapatlah tuh hasilnya 1,96. Nah, maka dari itu T value yang saya gunakan itu 1,96. Setelah mendapat nilai T value 1,96 tadi, lalu kita bandingkan dengan hasil yang di T-ratio for pet coefficient. Kita ambil contoh variabel kepuasan terhadap variabel loyalitas yang hasilnya itu 7,624. Itu lebih besar daripada nilai T value yang tadi 1,96. Artinya HO ditolak, HA diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh variabel kepuasan terhadap variabel loyalitas. Begitupun seterusnya untuk variabel yang lain. Nah, kalau misalnya dilihat ini semuanya hasilnya lebih dari T value atau lebih dari 1,96. Artinya semuanya itu terdapat pengaruh gitu. Jangan lupa save, klik save. Nah, jangan lupa kasih nama, misal hasil nilai T. Klik save, close,
Terus jangan lupa save projectnya biar bisa dibuka lagi nanti. Klik project, klik save project. Udah selesai, gitu caranya. Makasih udah nonton, terus semoga bermanfaat. Dadah.